Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat owner motif Ibu Hajah Tuti, Bunda Tuti yang saya sayangi, Ibu tong cemburunya anak king sing Bu sahabu namina Bu. Da ieu mah tos terkenal sa alam dunia ya. Mudah-mudahan di akhirat oge terkenang ya Bu. Kang Kemal dan para AA di sini, bapak-bapaknya nggak ada mungkin ya. Para AA yang insya Allah mendampingi kita di surga dan ibu-ibu para calon bidadari surga. Alhamdulillah biiznillah wa biizzatihi pada hari ini saya diundang untuk sharing karena kalau diundang untuk tausiah ibu ilmunya jauh lebih mumpuni, pengalamannya apalagi rudatna tos teu tiasa dietang ya. Nah, jadi saya sebetulnya hari ini berguru pada ibu dan Kang Kemal parat eta Januari dugi ka Desember. Bahkan sudah ada yang nyirian halal bihalal cenah kitu nya. Puasana acan halal bihalal geus. Kumaha ye. Saking semangat lebaran gitu nya, saking semangat lebaran. Mudah-mudahan oleh Allah kita diberikan kesehatan, afiatan, keberkahan ya Bu ya. Dan kita terus-menerus menabung di sisa usia. Mudah-mudahan kita masuk ke surganya Allah berbarengan. Karena kita saling mencintai Allah karena Allah, dan surga khusus bagi orang-orang yang saling mencintai. Seperti yang pernah saya sampaikan, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Saya yakin ibu-ibu udah hafal. Video terakhir saya itu tentang hajat ya Bu. Sebelumnya tentang artos tiis. Terus kenging artos tiis. Nah, makana ti ayeuna ibu pepeujeuhnya Imas Karyama, ibu geura nyarerimpan artos di kulkas. Mun aya nu ngawe ce manawi we aya artos tiis gitu. Tah teudeun di kulkas simpan 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an sabaraha we. Engke upami diteraskeun da insyaallah minggon payun dibayar nya. Silaturahmi mah moal putus walor we. Mangga ce teu kedah dibayar da ieu mah sedekah nya. Mana kosot sodakotun min malin, sedekah muarek ngurangan harta. Jadi ku ibu teu kedah dibayar. Eta mah rek dibere 2.000 nu tiisna nya teu kedah dibayar. Rek 5.000 pantakna aya nyimpan di kulkas palastikan da kotornya. Ke lamun aya ce manawi aya artos tiis aya ce malih geus beku nungguan euceu nya. Da bongan Kang Kemal ngadongengkeun saya ikon Sunda nyantos jadi hajakeun ya. Nah, makanya ikuti di Instagram Imas Karyama, itu ada video-video pendek. Boleh ibu download, boleh ibu ambil, boleh ibu share kembali, mangga. Oh sudah ya, artos tiis ya gitu. Pan keur usumnya. Komorek puasa geura sok loba teh nu ngawe. Manawi aya artos tiis aya ce malah geus beku nungguan euceu nya. Ibu, tema kita hari ini apa? Mendidik anak dengan cinta. Baru tadi malam saat saya mencoba menambah wawasannya, referensi, saya baca bet ngaliwat dehnya si Instagram nate. Ternyata ada seorang anak yang usia 14 tahun datang kepada dokter dan dia mengatakan saya terkena kanker. Ya. Sudah stadium nggak tahu apa karena lama banget nggak mau makan, muntah terus dan nggak head katanya. Terus dia bilang
Terus di perut saya tuh si kankernya itu udah kayak ada benda hidup cenah gitunya. Nah ternyata pas diperiksa teh dihitung oleh dokter ternyata benar ada benda hidup. Usianya sudah 38 minggu. Nah, anu apalin mah Kang Kemal mah pan anyar keneh jadi apa? Nah, berarti tinggal menunggu 2 minggu lagi. Dan kalau dia melahirkan di usia 38 minggu sudah kolot. Sudah bisa karena sudah melewati 7 ya. Berarti itu tinggal nunggu 2 minggu. Ditanya ibunya tahu nggak tahu. Masa ada 38 minggu pan kacirinya punya? Nah, tidak tahu. Dan mengaku dia sering melakukan hubungan dengan temennya yang sekarang entah sudah berapa minggu nggak ada chat lagi karena di chat nggak pernah jawab, nggak pernah respon. Nah ini hanya satu kasus. Kasus yang kedua saat saya memeriksa kandungan anak saya lagi COVID tinggi karena kalau ke dokter kan harus dipisah ibu dan anak ya dan harus disesar ibu-ibu hamil itu waktu COVID. Maka saya carinya Mak Paraji, Ibu Bidan di Lembur, ternyata selamat. Tapi Ibu Bidan itu cerita, kemarin ada yang melahirkan, tapi tegujrud, nyampe ke sini langsung ngaborojo. Ya alhamdulillah Bu Bidan teteriwe, ternyata itu anak SD. Ya, jadi anak SD itu biasanya dulu mah anak SD teh orok-orokan, aya nama arorokan. Ya, ada anak yang 8 tahun, perutnya udah isi 8 bulan setengah. Yang tadi mah 14 tahun, yang ini mah 8 tahun. Nah, sekarang ibu simkuring naro, saya nanya ke ibu-ibu, nanya ke diri kita sendiri ya. Cukup nggak kita dengan bilang begini, "Uya sulah nu penting sanespun anak." Lama-lama itu jadi normalisasi, jadi biasa aja. Karena ada yang anak menikah hajatna 3 puting ku indungna teh. Baru seminggu udah orokan. Ya, seminggu udah orokan. Dan hari itu juga diceraikan oleh suaminya. Tidak merasa cenah eta teh pun anak. Ditaro si eceuna teh mohon da ku sababaraha urang. Nah, gitu. Jadi nu investna teh beberapa orang. Nah, ini fenomena yang terjadi. Apakah masalah ini curhat ya? Curhat dari penolong, Ibu Bidan sendiri yang curhat pada saya. Karena sudah dekat ya kan, tiap nganter anak tuh diantar sama saya ditemani. Jadi Ibu Bidan tuh curhat ya. Dan ternyata ini terus bergulir. Nah, apakah kita cukup kenbela dan penting mah lain budak urang? Kan nggak cukup seperti itu. Karena kalau ini dibiarkan dulu, Ibu dulu, kalau ada yang puntennya apa istilahnya teh tekdungnya itu kan gonjelung teh ya menjadi dihujat oleh semua. Sekarang mah biasa, bahkan Kang Kemal ada yang bikin vlog ya yang hi guys gitu ya. Yang hi guys gitu ya. Kasihan deh udah nikah 8 tahun belum hamil juga lah, mending gue belum nikah udah punya anak kayak itu kan itu ya. Jadi itu saja kan mereka beriklan dan dianggap itu normal gitu, biasa ada awewe mah cenah sok hamil gitunya, awewe mah sok reuneuh cenah, awewe mah sok bobot, perempuan itu sok bobot. Nah itu dianggap biasa. Nah nanti statusnya bukan hanya di sana, statusnya nanti dia harus punya akte. Kalau dulu kan sekolah nggak pakai akte ya, kena lahir juga enggak, diantar sekolah juga enggak. Kang Kemal dulu mah betul nggak Bu? Mah yang sekolah ini teh sorangan. Ku guru teh ditanya saha ngaran, cenanya teman mah ngaranna teh nepikeun ka ayeuna jadi Agus Bohlam Bu. Karena ketika ayahnya ditanya, ayahnya namanya siapa? Dijawablah ayahnya teh namanya ini, cenah gitu. Kerjanya di mana? Di Bohlam. Kepala PLN bapakna teh Bu. Disebut Bohlam, jadi we ngaranna Agus Bohlam gitu. Siga Imas Karya mah kan awakna teh aduh tara nyari cangkeng, geus bingung mana cangkengna gitu. Ya,
Makanya jika galon, jadi disebut imas galon, tak jika gitu Bu. Doraka yang ngaran. Doraka Ibu. Nah, jadi dulu itu sekolah nggak diantar. Makanya suka ada istilah panangan katuhun nyepengan celi kenca. Ya. Nah, gini kan? Tangan kanan pegang telinga, gini. Cos nepi, udah pasti nepi Bu. Maka cek guru teh kieu isuk abus tur make saragam, teu diantar ku kolotna teh gitu. Karena kematangan seseorang belajar itu tahu kanan kiri. Nah, mana tangan kanan ini pegang telinga kiri kan suga nyonya ke dia nepi yuk isuk abus gitu Bu. Kematangan belajar, kematangan seseorang mampu menyerap ilmu dari luar masuk ke otaknya. Maka sholat juga di usia 7 tahun belajar gitu. Belajar sholat karena kanan kiri. Wudu kanan dulu terus kiri. Nah itu kematangan belajar gitu. Nah sekarang bagaimana kita mendidik anak-anak? Ya anak-anak kita dengan cinta. Naon cinta teh cenanya lope cenah gitu ya. Lope. Cek orang Sunda mah lope pada love ya. Nah, lope teh naon gitu kan ditaros deui lope teh naon. Pakar cinta sekalipun tidak mampu mendeskripsikan naon itu cinta. Kapan hadirnya? Nggak tahu. Ibu kapan mencintai suami ibu? Duka. Tak apa. Apakah karena ketemu di depan kantin mawa kantong ngagubrak terus jika film Indosiar jreng ari leungeun ka handap ari panon ka luhur gitu nya. Terus ingat wae apakah seperti itu? Enggak semua sama. Maka pakar cinta juga mengatakan aku enggak sanggup mendeskripsikan cinta itu apa, kapan hadir itu enggak tahu. Dan cinta itu hilang, kapan hilang juga enggak tahu. Karena itu rahasia gitu. Nah ini mendidik anak dengan cinta berarti harus mengikuti proses. Karena kategori anak itu kan dalam Al-Quran sendiri di 4 titik saja dalam Al-Quran kan beda-beda. Apakah kita, saya, ibu, ya Kang Kemal, apakah anak kita nanti menjadi qurrata ayun? Seperti doa yang saya bacakan tadi, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini level kategori anak paling keren gitu, paling luhur. Sampai doanya juga tidak meminta kepada Allah itu supaya menjadi anak-anak idol. Gitu. Nah sekarang kita lupa. Kita teh sekarang menyekolahkan anak itu untuk pintar. Ya, sehingga memilih sekolah itu pamahal-mahal. Gitu. Tapi rata-rata itu untuk urusan dunia. Sampai ibunya tuh merasa bangga, abdi mah sakolana di dia. Awis lebatna oge 48 juta. Sasasina oge 3,5 juta. Ari urang gaji 2,5 tanggal 2 gajihan tanggal 5, apa gitu. Sabar aja na gajina ibu 2,5 tanggal 2 gajihan tanggal 5, gitu. Ngesan berarti sewa duit gitu. Nah ini rata-rata. Sekolah itu bukan untuk hanya pintar, bukan. Gitu. Berproses, maka doanya juga Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Zuriyah Bu bisa disebut cucu, bisa disebut turunan gitu. Jadi kita minta anugerah pada Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, hablana anugerahkanlah kepada kami min azwajina dari pasangan-pasangan kami. Apa Bu? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Dan dari anak cucu kami, turunan kami. Zuriyah, ya. Apa Bu zuriyah? Turunan, anak cucu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Qurrah itu bola. Ayun itu mata yang banyak. Makanya kalau ibu terharu, tah di dia teh sok aya
dina soca teh nya nyangkrung tapi teu ngecelak di dieu teh ibu teh terharu. Berarti anak-anak teh selalu membuat kita terharu. Tapi harus dilihat karena kecerdasan anak itu kan ada 9, bukan hanya kecerdasan di sekolah. Kita mah lamun budak pun teu na hade teh ibu teh atuh terus dibeja-beja, bahkan di-upload nya. Di-upload nya atuh kan bae ibu teh. Kan cenah Mas Karya mah orang Sunda. Jadi abi mah macana teh sesuai we jeung tulisan pacebook. Pacebooknya. Nah, apakah anak-anak kita seperti itu? Bangun subuh tidak usah digebrak-gebrak. Membuat ibu teh alhamdulillah ya Allah. Kadang-kadang nanti lebih banyak susahnya, lebih banyak tidaknya. Lebih banyak kesalnya. Membuat ibu-ibu teh lamun subuh teh jarara di ustadah. Jadi ibu-ibu teh sarole subuh-subuh teh geus istighfar gitu nya. Bangun tidur teh astagfirullahaladzim cik atau ada tah gitu. Itu mah baru membaca huruf istighfar, ibu. Istighfar mah cukup pelan-pelan juga bisa. Sehari itu kita berapa kali ya? Astagfirullahaladzim, astagfirullah itu. Tapi banyak jarawakan saya aja bapak mana astagfirullah, astagfirullah teh kuat. Astagfirullahaladzim, meni wayah kieu can mandi. Gusti teh jarara di ustadz ibu teh. Teh nganggo mik oge tararik teh sorana teh gitu. Apakah anak-anak kita qurrata ayun yang membuat kita terharu? Karena kesalehannya, bukan hanya kepintarannya. Pintar mah buku diajar tiasa. Ngangge guru tiasa. Tapi soleh mah da kada aya contoh. Teu tiasa ibu jug simsalabim borojol jug soleh budak teh salat sorangan, nggak bisa. Soleh mah harus ada uswa, mencontoh Rasul, harus ada qudwah, harus ada yang diteladani gitu. Apakah pimpinan setingkat pemerintahan atau pimpinan yang ada di rumah? Skup negara kecil itu adalah rumah tangga. Atau tipe yang kedua, apa tipe yang kedua tuh Bu? Pintar, hungkul, kebanggaan. Zinatun ibu teh. Zinatun teh ibu jika budaknya jika benda gitu. Mun mobil teu meunang kagores, teu meunang diinjem batur gitu. Istimewana teh di hati ibu teh ya, karena bab fisik pun anak mah meuni ganteng teh jiga abdi, ganteng mah ka bapa hati ibu nya. Ngan hanjakal we hideung jiga bapana tah gorengna mah ka ditu. Pun anak mah ya Allah prestasi teh gitu, hanya urusan dunia aja gitu. Sehingga ibu gaduh mobil, ibu gaduh tiung saya ya. Ibu punya kerudung bagus, diemplak-emple, diperlihatkan. Sampai batur teh merasa ikut bangga. Tapi hanya urusan dunia, belum pada urusan akhirat. Kalau nomor satu mah dunia akhirat. Sama seperti ibu punya kendaraan, sama seperti punya kuda ya, kuda yang hebat misalkan gitu. Atau yang ketiga menjadi fitnah, ujian bagi ibu teh. Budak seueur bu nu pinter ayeuna mah Bu. Gampil nih miladi budak pinter, gampil pisan Bu. Sangat gampang mencari anak ya. Tapi belum bisa salat mah tara anu dileskeun. Di ka madrasahkeun we, pas mayar nah madrasah teh mayar. Karunya ibu ustad nu ngajarna teh eta teh gajian teh tanggal 38. Dirapel gitu. Pan gajian teh kuduna tanggal 30, kahalangan ku minggu cenah barudak teh dikumpulkeun, cenah guru-guru teh ku kepala sekolah, ku yayasan, cenah ngempal sadayana. Geus atuhun guru-guru teh sok gajian tanggal 30, pek teh ngadon diumumkeun. Hapunten kasadayana jalaran ibu-ibu, bapak-bapak, para ortu teu acan maparin infak cenah. Janten gajian teh engke we minggon payun. Pan ayeuna teh tanggal 30 kapotong ku minggu jadi tanggal 38 ibu teh gajian. Gitu. Matakna kunaon baheula sok aya istilah nyieun alif
non telempongnya data bangkuna butut jadi kita nyen alif teh gitu. Nah, apakah anak-anak kita menjadi fitnah? Nguji pisan. Pintar ku pinterna minteran batur. Pintar ngabohongnya, pintar ngawadu, pintar mencari alasan. Oh, banyak, Bu. Bahkan sekarang guru itu menjadi korban. Ya, korban. Saya saking gregetna abi mah lamun ambak teh sok nyian konten Kang Kemal. Cineten judulna teh nya. Nah, guru teh jeung kepala sekolah teh tugasna cineten ayeuna mah cicing ena bangku teh ngap lalajo budaknya gitu. Kena antepkeun budak rek galaluwut kop gitu nya. Rek abus bae henteu teu nanaon kena antepkeun. Rek ngaroko harapan gurukeun we da hurung ieu kena antepkeun. Dicaret teh ayeuna mah nyarenteng kolotna teh Bu. Gitu. Makanya saya bikin video tugas guru jeung kepala sekolah teh cineten we nya. Keun bae ngarah jadi Bapak Satar Buleneng kata saya teh gitu. Di Bapak Satar Buleneng itu berarti nggak ada hasil gitu. Kan tujuan dari sekolah tuh bukan hanya pintar budak teh. Jadi bagernya. Jadi pintar, bager, bener, singer gitu ya. Dulu Ibu ingat nggak sekolah kita kenapa kita sekarang sukses? Kita menjadi generasi kalapa. Ya Bu ya. Sementara anak-anak generasi stroberi lah lucu teh Bu. Anak-anak sekarang lah lucu ya. Lah lucu Ibu ayeuna mah moal aya budak anu nyusut leho ti dieu nepi ka parat ka dieu teh. Apaan can usun baju panjang, lamun baju panjang mah ka dieu, ieu mah ti dieu. Pan eta teh Ibu can asin mah can disuruput eta teh. Makanya saya suka tebak-tebakan. Naon anu turunna lalauna, naikna rurusuhan lalauna. Aya keneh nu kitu? Atuh aya Ibu aya. Kalau di rumah ada, makanya ti dieu teh garing, ka dieu nyambung itu tuh. Daya nama tos jarang budak ngelainya acai baheula mah ti dieu teh ka dieu tah nyambung ka di hudang sare teh. Tapi jagoan Bu. Mun kaberangan ku guru di setrap gigireun bor hidungnya harita macan bor juga ayeuna barodas. Suku naik ka luhur hiji ngacungkeun hiji dilalajonan ku barudak sok bebeh jatara ka indung Bapak. Naha sieun naon sieun ditambahan gitu. Bari ka sakola teh leumpang, ke sekolah itu jalan kaki. Sekarang mah 500 meter ge dijajabkeun ku mah. Diojegkeun, digojegkeun nya budak teh ngan teu jadi digopudkeun nya. Jajabkeun budak teh. Pulangnya dijemput. Nah, ini perbedaan. Sehingga nanti anak itu ketika menemukan kesulitan sedikit pun nggak akan kuat. Ya, dulu mah nggak ada jajan. Nggak ada jajan. Makanya nggak ada tukang dagang jajanan. Belum lagi sekarang guru teh riweuh kan teh mah guru teh. Jabaning gelar teh SPD, gelarna GR, gelar MPD, tambah deh gelarna MBG pan jadi riweuh. Gelar natunya, gelar MBG. Nah, apakah anak-anak kita bukan hanya fitnah, bahkan aduah, menjadi musuh, tidak membawa kita ke surga, ya? Atau anak-anak kita nggak mau dibawa ke surga? Jadi fitnah menjauhkan al-musuh mabu jauh, ngajauhan gitu. Nah, kita yang mana? Makanya mendidik anak dengan cinta sudah jelas. Kata Allah teh, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Jika apabila anak Adam jadi manusia kita ya Bu,
meninggal maka terputuslah semua amalan. Illa min salasin, kecuali 3. 1 sedekah jariyah, ya, 2 ilmu yang bermanfaat, 3 anak soleh yang mendoakan gitu. Nah, apakah kita sudah punya yang ini? Kan saudara ikut ke makam balik deui da moal aya abi mah yang milu maot teh da enggak. Istrina oge nu saling mencintai dengan suamina da ali mah dicanak dikubur mah Bu, keur mah teu meunang ya. Meskipun di agama yang lain ada ikut dibakar ya, ada di agama yang lain. Yang sekarang menurut peraturan dunia tidak boleh. Di Islam paling ada masa berkabung, kalau perempuan disebut iddah, tidak boleh berdandan, tidak boleh menor, keluar rumah harus sekepengetahuan, sepenting ya aturan syariat, ada yang menemani mahramnya kan gitu. Tidak boleh berpakaian yang super sehingga membuat orang lain jadi ngalirik. Saya eta cenah gitu. Jayanti cenah. Janda yang ditinggal mati. Iya langsung ngoding si mama, terus si mama. Cik atuh teh ada di kieu-kieu teh nikat karunya. Kendala Bu ulah Jayanti. Pan aya oge Bu, aya Jayanti, aya oge naonnya? Apa sih kalau dulu mah aya film ande-ande lumutnya. Jadi lumut teh Bu lucu dan imut. Padahal lain imut geus eueuh huntuan. Teh serina kieu. Eraeun geus eueuh huntuan. Kalau kita mah ada, saya punya komunitasnya namanya Ijabah, Ikatan Janda Bahagia. Hai mau ikutan? Mamarek ngiluan. Nah, kita sudah punya yang mana, Bu? Apakah kita sudah punya sedekah jariyah? Katanya kita mencintai anak-anak kita. Masuk kategori yang mana? 1, qurrata ayun. 2, zinatunnya perhiasan. 3, fitnatun. 4, aduun. Mau yang mana? Apakah kita sudah punya jariyah ke anak-anak? Oh belum, nah huruf hijaiyah wae nitip ka batur. Budak teh lamun ngapalkeun huruf hijaiyah wae nitip ka batur rek jadi jariyah kumaha. Padahal jelas huruf hijaiyah itu hanya 28. Nah menit teu bisa, enggak ada waktu ngajarin anak-anak kita 28 huruf hijaiyah. Dari a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za. Ya, sa, sya, sho, do, to, zo, a, ro, fa, kop, kap, lam. Ada yang iya non wow ya. Ya karena hamzah ada di alif, lam alif ya udah ada di lam dam alif. Jadi 28. Disimpan yang 28 itu di 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, dan satu Quran itu huruf hijaiyahnya ada 1.027.000. Tapi karena itu kebaikan dikalikan 10, jadi 10.270.000 tiket pi surga. Nah teu kabita ngajarkeun huruf hijaiyah supaya jadi jariyah. Apakah bisa kita bikin masjid, bikin madrasah, fasilitas umum yang jadi jariyah? Enggak juga. Naon atuh cintana buktina ka Allah. Kita teh mendidik anak. Oh iya, ngasih ilmu yang bermanfaat. Tuangna ku panangan katuhu, nya ngasih ilmu. Ya mantep. Sarwana bari nararangtung. Makanya saya bikin sekarang video pendek hajat. Daker usum ayeuna teh hajat teh hayang gaya nararangtung. Disangka hajat teh nya kudu gaya lain, sesuai enggak dengan syariat. Mohon maaf siapapun yang hajat mengundang saya, kalau tidak ada kursi abdi mah cukup sasalaman ka panganten balik deui we.
Anak saya pernah bilang, "Bun, kunaon teu tuang?" "Eueuh jojodog." Makanya saya bikin pengumuman, kira-kira hajatna badag nyewa kursi teka bedag, tulisan dina undangan teh. Kepada para tamu undangan harap membawa jojodog masing-masing gitu. Itu saya bilang. Itu saya harus kampanye itu, karena itu tidak sesuai dengan syariat. Minum saja tidak boleh sambil berdiri, sambil makan, bebarakatakan, cacalawakan. Bagaimana kalau itu ditiru oleh anak-anak kita? Ilmu nate teu manfaat. Makanya yang jelas Bu, ilmu teu manfaat ya dina doana itu berimbas pada hati yang enggak khusyuk. Imbasnya pada jiwa yang enggak puas, imbasnya pada doa yang tidak dikabulkan gitu. Makanya lamun ilmu nu manfaat, ilmu bukan hanya sebatas pengetahuan. Jadi contoh ibu teh calik bager, sampai kapan? Enggak ada sampainya, terus aja. Calik bager, subuh sama ibu dibangunkan anak-anak itu susah, sampai kapan? Ya terus ya Bu, karena dakwah itu proses. Kita teh bukan tukang sulap, tukang sihir, bim salabim, enggak. Dan kita tidak ada hak supaya anak-anak langsung berubah ke arah yang lebih baik, enggak Bu. Mau aja jadi surga tuh Bu, mun babari mah. Udang budak teh enggak. Sok geran ke Ramadan Ibu. Ada sakedap deui ieu tos jam 4. Gusti nu aku astagfirullah. Ada bade sahur moal ya Allah ya. Ada sakedap deui imsak, bade sahur moal cek budak teh. Makanya saya ketika anak-anak kecil hoream rudet Bu sahur teh, maka saya sahur malamnya itu sensus penduduk Bu. Ayah bade naon sahur? Biasa cenah endog di kulub siap, terus siap endog mah. Saya nanya satu lagi sama apa? Kokokran weh siap, udah siap. Nu hiji naon? Abi mah jeruk weh siap, udah. Ya itu tara masak abi mah. Dah hoream rudet. Ternyata itu kita lakukan, besoknya tidak merasa lapar dan tidak merasa haus. Jadi bangun subuh itu, besoknya itu kita butuh protein tinggi dan butuh makanan yang menyimpan lama rasa lapar. Hanya ada di buah dan sayur. Ibu mah henteu. Nyaduh mie we ngadeluk. Geus mie teh kieu sanguan cenah kitu. Tah eta teh naon bedana bubur nya, bubur disangu konengan. Naon bedana kupat tahu diliwetan tah kitu teh. Kalau ibu mau mie ya udah wayahna we kudu di sayuran, kudu di proteinan, boleh udang, boleh. Cuma mie itu kan selama 1 minggu masih memproduksi, masih terus ngabeukahan. Sehingga nanti belum 1 minggu ged mah jararadi gitu. Karena ususnya capek. Urang mah kadang ini program dulu ya ibu kita. Mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, makanya Allahumma firlahu kalau sudah wafat, atau Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau sahur itu kan dulu ibu kita ya mungkin ilmunya terbatas, belum ada parenting, belum ada kajian-kajian, betul nggak? Iya. Tah ilmunya teh sakitu manfaatna teh gitu ibu kita teh taunya. Jadi lamun sahur teh nya sangu goreng da urut maghribnya sangu goreng jeung perkedel sesa maghrib gitu eta teh jeung perkedel gitu. Tah aya cenah ieu kentang anu diladaan teh nya baik di Mustofakeun, saya juga nggak tahu kenapa ngaranna Mustofa eta teh teu ngarti abi. Berarti itu sejenis Bu, sejenis. Nah ibu kita dulu tuh seperti itu. Bahkan maaf ya, kalau lebaran ibu kita itu marah loh kalau kuenya dimakan. Karnyen kuenya mah hoyong, kamu tutungan lebaran gitu. Ada ilmunya segitu. Bahwa lebaran tuh harus so expose gitu ya kan. Sekarang mah enggak,
Saya beli kue di hari ketiga pesen kudu merek eta tah kue nate. Belum seminggu anak-anak bilang, "Bun, kue tos saya nyakeun bae atulah." Da lebaran masuk mudik ieu gitu. Enggak, kita mah dikeplek sih leungeun teh. Culangung. Enggak, jang lebaran, mesti ditungguan lebaran. Dulu mah enggak di branded, enggak pakai lakban da can usum. Nu di lakbanan teh lomari na jebret. Si kunci nanti kumaha urang teh dibawa. Kacai dibawa, nepi ka lebaran teh poho ari kunci di mana? Mau urang na poho sorangan. Kan bae, makanya kita berdoa, Robbi firli wali daya warhamhuma kama robbayani shaghira. Sakitu ge nyaah ibu ka urang teh. Betul nggak Bu? Hati-hati ibu, ketika ibu punya ilmu, hanya ilmu, sebatas ilmu tidak bermanfaat, kemudian disampaikan kepada anak-anak jadi tidak bermanfaat, itu nggak akan jadi kehusyuan Bu. Hanya sebatas ilmu, hanya sebatas pengetahuan, bukan ilman nafi'an gitu. Untuk jadi ilmu bermanfaat. Berotingnya angan batur, sendirinya juga kapoekan gitu. Ilmu hanya sebatas pengetahuan saja. Majlis salim penuh di mana-mana ya, tapi hanya sebatas selesai aja. Itu tidak akan manfaat. Makanya nanti tidak akan menjadikan jiwanya khusyuk. Puas. Kalau hati tidak khusyuk, ilmu tidak bermanfaat, hati tidak khusyuk, jiwa tuh nggak akan puas. Ongkoh ngaos. Kan besok teh saya ngisi di Masjid Raya Al Azhar Podomoro ya. Sampai barusan masih keneh aya nu naroskeun dupi DC na. Aslina Bu DC na. Sampai karek ngaji teh bingung, aya nu nga-WA, "Bun punten bingung cenah milari DC na." Bingung. Karena ibu-ibu itu kan harus seragam. Sementara bapak-bapak itu jumaahan teu aya nu DC ieu, jumaah ieu kan teh. Mun aya abi pangheulana nu riweuh da. Makanya kalau ilmu tidak bermanfaat, hati tidak khusyuk, jiwa tidak puas, doa tidak dikabulkan, sapaket Bu. Kasihan anak-anak kita. Kita punya ilmu bermanfaat sedikit-sedikit. Kayak kemarin saya bilang, la yashrabanna ahadukum qaiman. Seseorang di antara kalian dilarang minum sambil berdiri. Ya udah, tarimakeun we. Minum itu kan adabnya sambil duduk dengan tangan kanan mengucap bismillah, tidak ngobrol, diakhiri dengan alhamdulillah. Hese teu Bu? Henteu, nu hese teh istiqomahna. Ketika kita naik tangga tahu ilmunya, ada doanya la ilaha illallah Allahu akbar, turunnya subhanallah. Ada yang lupa. Nya geus engke naik deui turun, naik geus gitu. Kalau mau anak-anak kita soleh, pinter, terakhir dengan anak soleh yang mendoakan jadi jariah, karena ibunya bersedekah jariah ya, ngasih infak, ngasih sedekah kepada sekolah, dikasih ilmu yang bermanfaat, ustadzna oge soleh soleha, dikasih nanti anak yang soleh mendoakan. Bahkan anak soleh yang selalu mendoakan bisa merubah posisi ibu di neraka jadi ke surga. Kenapa? Karena istighfar anak-anakmu adalah surga bagimu. Tapi kita sampaikannya pada anak-anak. Doa yang tadi setelah sholat atau doa jam berapapun, Robbi firli walidayya warham huma kama robbayani shaghira. Jangan sampai anak-anak jadi inner child Bu. Luka batin masa kecil itu terekam sampai dewasa bahkan tua. Sampai dewasa teringat ya Kak Ibu. Karena Ibu dulu gini contohnya. Mah, ada ya anak-anaknya? Naon? Jadi gitukeun ge abi moal terus da Bu nyariosna. Disebut nanti baheula lama kabur pangacian gitu teh Bu. Lain dadang ngadaharan seblak aci lainnya. Ibu teh pas naon Adek? Terus terjadi badak teh ngajawabna pas idong teh kieu. Haras kumaha dijawab nya mau jadi atuh. Henteu badak kesieun gitu. Makanya anak-anak yang seperti ini nanti dia menjadi lazy mind Bu. Lazy mind itu anak-anak yang malas mikir, tidak dekat dengan ayah, tara ngobrol jeung ibu, itu lazy mind. Lebih bahayanya dia menjadi anak yang bunuh diri, bundir.
Karena anak itu punya masalah, apalagi ketika kelas genap tabu ke SMP nya, itu teh kubu keur memejehnya. Ya. Masih mending hanya lazy main, ini bundir, Bu. Tara ngobrol, bapana aya tapi diasa eueuh gitu tah. Indungna aya tapi teuing gitu nya. Da kararia we ayeuna mah pan. Tara ngararobrol. Makanya dulu ada ibu kita tuh ngadongeng, bari dongeng teh da apa tungtungna. Si kancil dan buaya, monyet jeung kuya gitu. Itu teh dongengnya teh eta we terus. Anak-anak saya tuh sampai tahu ayahnya ngagambar naon, anggar mun ngagambar teh ngagambar soang cenah. Terus saya ngagambar. Da asli gambarna ge butut lah, butut apa abi oge gitu. Ya ngagambar ka dieu cenah bukuna teh ngagambar, anggar jeung teh soang eta ngagambar. Ada tiasa na ieu anak-anak teh udah tahu ya ngagambar. Soang ya, apa yang budak oge. Nah, bukan hanya gambarnya, tapi bagaimana berkomunikasi. Kan kita mencintai. Orang yang saling mencintai itu, Bu, ngobrolnya sok leket, Bu. Ibu lamun jeung sobat ngobrolnya sakedap teu. Tara, jeung sobat mah tara. Iya juga tidak lemes, tapi bahasa akrab, bahasa lomanya, gitu jeung sobat. Kadang-kadang orang ngobrol jeung anak, meni bukan hanya nggak ada waktu, aya oge saeutik gabret budak teh dibintihan. Ibu lagi pakai kerudung, tiba-tiba anak datang, mama bade ka mana? Ka Cirina rek ka mana? Rek ngaji. Habejakeunna ngaji. Da anak-anak teh lain cenayang anu apal lamun ibu ditiung rek ka pangajian teh buat ting lain gitu. Heug nanya budak teh iseng nyaah ka indung, mama bade ngaos ka tempoya. Sok teu nyadar gitu ta. Nah itu nanti akan menjadikan anak itu inner child, luka batin terbawa sampai dewasa bahkan sampai tua. Saat dia sudah tua, kita jauh lebih tua, terus kita tuh bilang begini ke anak kita teh, adek, nanti anak saya teh langsung buka rekam. Nah mama menjaga lawakan gandeng. Iya. Gitu. Kan suka bilang begini ya anak kita teh, mah hoyong emam, ya Bu ya. Da sok hoyong teh ngajawab kieu cek urang teh, "Tempo atuh dina meja makan." Maya kudu dihuapan, da sok hoyong kitu teh Bu, sami abi oge. Maaf Bu, seminggu yang lalu anak saya tuh kan sudah kuliah ya. Itu ngahaja ka kamar abi dibukakeun, "Nda cenah. Dayong Tos kuliah loh Bu, tos kuliah. Cek abi teh, sok gara didoakeun cing lungsur langsung teh. Nya. Sok Bu. Kadang-kadang nanya, pulang sekolah tuh nanya, "Mah jeung naon, Mam?" Kan udah tahu ya ada meja makan, ada lemari, heug buka. Nah, itu pertanyaan sebetulnya bukan iseng, Bu. Itu karena dia di sekolah itu capek, di luar rumah itu banyak tantangan, banyak masalah. Keluar rumah ibu itu umun, mengikat. Jadi adem menurut dia tuh mending balik ka imah aya indung nu adem. Pas nepi ka imah, majeng naon? Mama tunggu aja meja makan. Nah kudu diwapan, bos gede. Budak teh kieu. Jadi istilah saya budak teh bete, naon beungeut ti tahun kieu. Apakah anak-anak seperti itu akan mendoakan? Jauh Bu, dah kesel. Dia ngadoakeun anak ge kunaon indung urang berpanjang umur cenah kitu. Itu teh hal-hal yang sepele, ya hal-hal yang sepele, tapi nggak nyadar suka kita ungkapkan. Kalau dia pulang sekolah punten Bu, sekolah ayeuna teh berat teh Bu. Berat. Sampai saya pernah bercerita di mana ya, lupa saya juga. Itu aya isi PR, saya teh taluk Bu. Kasebutna abdi teh dosen di pendidikan anak usia dini, sekolah we SD pendidikan anak kuat kataluk Bu ngeusian PR budak. Tiba-tiba abis subuh tuh kan saya bikin sarapan yang ringan lah buat anak-anak supaya nggak masuk angin ya, ada sekolah teh butuh energi gitu. Tiba-tiba ndak PR, nah hayang teh ngajawab ki astagfirullahaladzim atuh PR wayah ki mah kan urang nage keur di dapur jang manehnya tuh. PR apa? Ini tuna bahasa Indonesia.
Ya sok atuh, duduk aja. Teteh, kasih teteh. Teh ieu teh PR. Di meni anggar dede cenah PR teh wayah kieu, duduk aja dia. Tulis, bukan ditulis, tirukan suara binatang. Astagfirullahaladzim. Ieu teh salah nu nyieun soal atawa salah nu nita. Manehna teh geus mamawa buku, geus mamawa pulpen, geus mamawa geus tiuk di meja. Nu kahiji cenah, suara anjing. Tulis cenah. Pan bingung atuh Ibu? Da ari meniru mah kan itu bisa dengan melihat, bisa dengan mendengar, bukan ditulis. Pas anu bingung cenah, suara semut cenah. Dasar si tetehna sok pika heuleun tapi pika serieun. Oe cenah kitu cek tetehna. Apa marah si adik nanti, jadi adik gimana nulisnya? Ya udah gue tulis oe cenah. Abi teh keur masak teh jeung hayang ambak jeung hayang serinya. Sok da dina nyanyi juga ada cenah. Semut kecil cenah. Saya mau tanya, apakah kamu kada nyanyi si teteh nate di dalam tidak takut cacing cenah. Oe. Terus cenah nulisnya gimana ya? Oe cenah. Nu bingung deh Ibu. Suara jerapah. Cek si teteh nate. Gak tahu teteh juga ada ke kebun kalau ke kebun binatang tara disada jerapahna. Aduh, ya tidak kudu nama ditirukan nanti di kelas atau di rumah. Tulis, nah Bu, bingung tak Bu? Tapi gedah yang ambak kan nitah nate gitu. Bingung pan. Suara kudanil, kan bingung. Kudu neangan heula lila geus kudu ka sekolah kan masuknya jam 7, setengah 7 harus sudah di sekolah. Ada duha dulu. Terakhir Bu, suara kuda. Si teteh bari kieu hiem cenah kitu. Hiem cenah. Masa suara kuda hiem? Dede tahu enggak suara kuda gimana? Hiem. Tak tulis. Oh. Ya, suara kuda kumaha? Hiem gitu. Dari tulis sama teh hiem teh. Hiem. Habis seserian bareng nyian sangku goreng, tapi bener oge cek abet teh. Untung saya tuh punya anak itu kan dari 1, 2 ke 3 tuh jauhan Bu. Jadi bisa dititipkan hiji ka 2, 7 tahun setengah, 2 ka 3, genep tahun setengah. Jadi kan boga 3 gararese gitu. maka Bu hiji ka 3 teh jauhan. Jadi ketika dia masih SD, tetehnya udah dewasa. Paranti ngesian PR kan kitu pagetrung. Itu meni hararese cing sakola ayeuna nya. Jeung kudu niru suara kuda. Monyet mah babari, cek tetehna teh a cek. Makanya saat anak-anak pulang dari sekolah ke rumah itu nyari ibu. Sekarang ibu-ibunya nggak ada. Ada juga lagi sibuk FOMO dan FOPO. Lagi sibuk kepoin status orang. Nah, ibu teh marah ke yang bikin status teh. Mau marah nggak berani, terjadi marah. Ada anak, assalamualaikum. Tadi ditein saya salam teh. Jalan-jalan. Padahal mah bener nanti memang ditarikan masuk rumah. Karena saat masuk rumah seseorang tidak salam, itu seluruh isi rumah itu dipenuhi oleh iblis yang menginap di rumah kita gitu. Jadi betul anak kita teh, tapi karena kita nggak ada ilmunya, tidak berperan indung teh, tidak mencintai. Pendidikan teh nggak dengan cinta, sabebenangan anak sakit tuh. Makanya kalau anak assalamualaikum, waalaikumsalam, ya mantuk. Gus kotor deui bajuna nya. Mending lamun daek biasa, budak teh kieu. Yang tadinya dia pulang dari sekolah tuh capek, ketemu ibu, maka indung itu ku Allah dikasih labelnya tuh umun. Umun itu mengikat erat Bu. Ya mah henteu jadi paburencai budak teh. Mengikat erat, ade tos uwi, heula de. Ibu teh memfasilitasi. Karena hak dia dapat fasilitas kasih dan sayang. Bukan hanya fasilitas, wah kantong hebat, sepatu keren,
HP now wow, bukan itu yang dia butuhkan. Tapi Bu, anak saya tuh cerita ke suaminya, hal yang paling terkesan aku ya dulu setiap pagi disuapin bunda loh. Abi teh karek nyadar Bu, saya teh gaduh rencang, gaduh pembantu, tapi ngahuapan mah ulah aku batur diwapan. Sapiring budak teh 3, kahiji, kadua, katilu, kahiji, kadua, katilu. Saya anggap biasa we kewajiban abdi budak rek sarakolah yang sehat. Ternyata yang dia ceritakan tuh bukan piknik kamana dibelikan apa, bukan. Dia ceritakan spontan, aku mah dulu ya, kok indah banget ya si bunda itu nyuapin aku tuh sampai ternyata untuk sadar. Untuk diwawa-wawa ya dipaksa. Apa? Makanya nanti bagaimana sih supaya mendidik anak dengan cita? Ada peranan keluarga dalam Islam. Tempat tumbuh kembang anak yang pertama di mana dia mendapatkan pengaruh lingkungan yang paling kecil itu rumah. Dia meniru gaya ayahnya, meniru ibunya. Ibu catat sekarang dan jawab di dalam nurani ya. Nggak usah diekspos dikeluarkan, bisa jadi viral kayak. Misalkan ibu, kalau sekarang ibu mendapatkan suami ibu nyimpen anduk baso di kasur, nah itu bukan salah ibu, itu didikan orang tuanya dulu yang membiarkan kesalahan sekecil apapun. Nanti ditiru sama anak-anak ibu. Cek ibu teh nu kieu mah gampang. Pak atuh Pak anduk baso aku mamah we, aku mamah deui. Nanti ditiru anak-anak, masa kalian jeung nu ade. Nanti dia akan menjadi suami gitu juga, Bu. Iya, turun temurun karena melihat gini gitu. Itu lingkungan terkecil. Makanya ada pendidikan karakter ya, sekarang kan pendidikan karakter. Apa tuh karakter teh? Dah karakter mah butuh contoh, Bu, bukan konsep aja. Apa yang disebut jujur? Jelas. Bagaimana konsep Islam tentang jujur? Bagaimana hadisnya? Iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati ya dengan bohong, karena sesungguhnya bohong akan mengarahkan kepada dosa dan sesungguhnya dosa mengarahkan kepada neraka. Jadi nu bohong teh bakal ka neraka. Da budak leutik di dalilan nggak bisa, Bu. Kenapa anak tidak jujur? Kenapa anak bohong? Takut, Bu, dia cari aman. Makanya kalau contoh aja sekarang cucu saya, Bun, tempenya hancur ya? Iya. Bu, abis itu kamari teh nyarek nyieun tempe mendoan, Bu, hancur Bu tempena. Sama cucu saya diuyak-uyak, Bu, tempena diasupkan kana tarigu. Tapi tidak saya marahin. Ketika dia jujur, saya teh pas rek ngagoreng, pasti. Jadi lila dihiji-hijikeun kan. Saya bilang aja ke ibunya, Bu, tempe hancur. Hah? Kumaha tuh? Yang geus kumaha da salamet digoreng terus. Udah aja. Enggak, cuma harusnya ibunya harus tahu isi tempe jadi tengah bentuk gitu. Tiba-tiba lagi makan dia bilang begini, Bun, kata cucu saya, tempenya hancur ya? Iya, siapa ya yang menghancurkan? Ya, sama Yaya digini-gini, ucuk. Terus Yaya lari, cenah. Pantesan tempenya hancur. Besok bikin lagi cek anjeuna, hancurin lagi Nggak boleh atuh, itu dicarekan. Kadang-kadang kita hal sepele puntennya, ya ngabayakeun cai. Ketika ini kita marahin bebeakan, apakah dia akan eusi deui? Nggak akan. Tapi berpengaruh buruk anak-anak jadi temperamen. Itu. Dan menjadi anak-anak yang tidak punya tanggung jawab. Karena ketika dia ngabahekeun sebuah kesalahan, harusnya ibu itu kesempatan ibu punya metode jelas ada pelakunya, ibu langsung tanamkan tanggung jawab. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Canak elap, sok dielap. Harusnya begitu iman tuh. Terus ngabahekeun. Nyawa mama teh capek ya. Bariku ibu teh dielapan. Oh, jadi nanti dia tahu kalau seseorang melakukan kesalahan marahin aja, nggak usah tanggung jawab. Jadi dia bakal gitu terus sampai dewasa. Makanya itu hal terkecil, baik ya, baik. Tiba-tiba cucu saya bilang, Bun, tadi tumpah. Hah? Siapa yang numpahin?
Iya, dielap nggak? Udah dielap pakai tisu sebanyak-banyaknya. Udah beres. Tinggal itu saya tisu banyak setengahnya. Jadi mungkin karena dia pernah melihat pas ada yang tumpah saya begini kan. Nah, ya kalau tumpah nasa gelas minumannya, mejeuen beren terus saya dikir-kir, oh iya berarti saya salah. Ya, salah. Oh, tapi udah kering, iya pintar, udah kering. Nah jorhat teh, salahin gitunya kudu nama. Oh terus saya ditumpuk tisu. Dia akan ngaku. Kenapa seseorang tidak jujur? Karena dia cari aman. Karena dia takut kita marahin. Jadi when kita terjujur, matak nu korupsi jara rempe. Ya. Sepola asuh yang salah. Dicarekan nama. Tapi itu tanggung jawab. Kayak anak kita makan makanan punya kakaknya si adik teh. Sama ibu dimarahin, tapi tidak tanggung jawab untuk menggantinya. Sarua we tanu korupsi ge kitu. Keunda keur eueuh nu bogana oge ke rakyat ge teu arapaleun kan gitu. Sampai terbesar kemarin yang baru ketemu itu kan kuadriliun. Bukan hanya triliun lagi, udah kuadriliun. Eta teh gajina sabulan 10 miliar. Ribut saroge sabaraha miliar gajinya. Gaji sabulan 10 miliar itu belum TSTG loh, belum TCC gigir belum. Ada uang dinas, uang apa. 10 miliar loh bu sebulan. Tapi maaf, dah harga kantong isinya juga 2,8 M. Tapi mahalan keneh kain kapan abi bu, abi mah lamun kain kapan itu kudu 14 M. Oh meter beda duit. 14 meter. Makanya nanti ada waktu-waktu anak kritis bu, aslina bu, kritis. Segala ditanyakan, ibu siap nggak untuk menjawab? Anak kita, cucu kita siap nggak? Segala ditanyakan, ya naon? Kamu geus 3 kali padahal apalun hayang eta teh bu. Ya naon? Cai. Ya naon? Cai. Iya naon? Ada hoyong sok eut. Eta teh hoyong bu. Cuma cara dia minta itu hati-hati. Maka pastikan anak-anak kita bilang maaf. Ya. Terima kasih. Terus tolong, terakhir bismillah, alhamdulillahnya. Barudak ayeuna kan tos hilang bunuh karar itu teh. Kalau nunjuk aja gini udah langka, makhluk langka. Begini udah makhluk langka, kieu tah bu nunjuk tuh. Tuh. Makanya nanti berperan nggak kita dalam membangun masyarakat sekarang, mulai dari negara terkecil kita. Usia 6 tahun pertama, ibu harus tahu 0 sampai 6. Anak usia 0 sampai 2 tuh indung banget bu. Indung banget. Labuh oge digugahkeun kudu ku mama. Kubrag dihudangkeun ku kitu teh, ngagubrag dia yang ku mama gitu bu. Ambak teh ibu kesel tuh. Harusnya ibu bangga. Anak itu ngefansnya hanya ke ibunya doang. Enggak ke yang lain. Dihuapan yang ku mama. Cek ibu teh kusaha tuh. Makanya kalau nanti kita udah tua, dia udah tua, kita lebih tua, ayang ku teteh kusaha tuh gitu. Karena terekam bu, terekam. Teh hayong mamnya mama tuh mamam kudu jajarowokan gande. Dah dulu kita gitu. Makanya bu, anak saya yang kuliah juga, itu ke kamar kuliah, ayah motor dulu anak saya pulang, tiba-tiba ke kamar enggak. Terus gini, semam can, itu, dah yang muncul abi yang digigit ulah lebar, didoakan, kubuna cinglung surlangsar sok, seru ya manehna teh gitu. Baru seminggu yang lalu, beneran ya? Oh nyanyi, ini geus kuliah we. Padahal di konsepnya itu 0 sampai 2 tahun ibu banget. Kudu ku indung. Bahkan ibunya ke jamban juga ikut bu. Mama anak cenah di jamban ngiling. Nuju hoyong nah miluan. Milu bu ya.
Nanti bagaimana ibu menanamkan kasih sayang. Belum banyak punishment, belum banyak, bahkan tidak bolehkan itu ada hukuman-hukuman. Bangun terlambat, tidur susah, makan gak disiplin, pakai baju juga sangeunana, itu nanti imbasnya ke ibu. Bagaimana ibu punya anak di masa remaja, perlakuan anak sebagai orang dewasa, ajarkan hukum-hukum akil balik. Ibu kan tahu nggak kapan anak kita akil balik yang laki-laki? Saat dia akil balik dia bisa membuahi, Bu. Saat anak perempuan akil balik, haid, dia bisa dibuahi. Makanya ada anak umur 8 tahun, isi perutnya udah 8 bulan setengah. Ceritakan kisah-kisah yang menimbulkan ketakwaan, ketaatan. Dorong untuk ikut bertanggung jawab. Dipasihan tugas, Bu, baru teh. Meskipun kalau nyuci piring, belum bersih asli, Bu. Ya, belum bersih ya. Dititah sasapu terbersih, dititah nyuci piring terbersih gitu. Tapi libatkan gitu, libatkan. Diajak ngobrol. Karena anak-anak sekarang itu jarang diajak ngobrol sama ibu bapaknya. Kayak gini, Bu. Mangga mun mama gaduh artosnya hoyong acuk Persib. Ya, cek budak teh. Cek ibu, muncul Persib sagala. Nu kumaha we kaos mah ibu dia ngefans. Kubu teh dipangmelikeun baju Belanda. Ieu mah jersey na ge alus, tah beda ieu mah jersey anu super. Heuda embung. Makana ngobrol, terus diajak. Hayo tuh ke jeung mama meserna di mana di dieu mah. Gaduh sabaraha? Gaduh 50.000, emang sabaraha ngaosna? 100 mah ti mamahnya sapaknya sok dianter. Tah di perjalanan teh ngobrol. Lain jari gajombi naik motor tuh jarempe. Salila-lila tuh dia naik motor kasih liwangi jarempe lagi. Ngobrol, Ibu, ngobrol. Karena anak itu butuh ngobrol. Saat dia ngobrol, dia merasa dipercaya. Ya mah tadi ajakan ngobrol, tidak dilibatkan. Punten anak usia remaja itu udah pika sebelenana luar biasa, Bu. Aslina, Bu. Da lamun bisa mah boga sumur da dikuncelungkeun. Asli, Bu. Tapi orang teh ngobrol, mengawasi saat dia sibuk apapun kan, Bu. Saya mendapatkan kasus anak kelas 7, dia punya pacar 4 dan 4-4-nya laki-laki sementara dia laki-laki. Dan yang 4 itu adalah om-om semua. Ternyata dia udah menjadi cowok bookingan. Karena ketika mandi di video, omnya lihat. Ya, ketika makan diingatkan, udah emam belum? Udah pulang, udah makan belum? Kalau mandi nanti kasih tahu om ya di video. Nah, video itu yang dijual oleh mereka. Ketika anak tidak mau, aku sebarin loh. Ketika tidak mau, aku sebarin loh. Berawal dari apa? Saya udah bisa menebak. Berawal dari ibu bapaknya kalau bertengkar depan dia. Jadi anak menjadi sosok ibu yang merindukan seseorang anu harmonis, romantis gitu. Jadi anak pengen sosok ayah. Anu bapak nanti merhatikan, tak ya mantep gitu. Makanya ibu tong dianggap sepele. Kalau memang kita mencintai anak dan didiklah dia dengan cinta. Daringan sih, Bu, sebetulnya mah. Pas uih sekolah, dede tos uih. Gentos acukna. Dah hayang teh Gusti kalalotor Gusti. Pulang sekolah loh, Bu. Anak laki-laki itu tolong perhatikan isi perut dan bawah perutnya nanti. Kalau kita anak perempuan dan kita perempuan, isi hati dan isi dompet. Sok tenang teh hirupnya. Rasaan teh moal kiamat gitu teh. Makanya nanti carikan temannya, taros, hari di sekolah gaduh rarancangan tuh, ya mah kieu, ya mah kieu. Suruh dia bercerita, jangan dibiarkan. Suruh dia bercerita, maka kalau kita mun mamah aya rezekinya, ajak amang atuh rarancanganna ka dieu urang buat tram. Ya saya di dia, urang teh kajian ngamodal, Bu, tapi tahu karakter anak-anak. Bahkan saya pernah menemukan kasus ya, ada seorang anak yang nelpon dia mau bunuh diri. Bun, dengar enggak? Gombrang, itu mami papi aku lagi bertengkar setiap hari, Bun. Udah kamu masuk kamar, tarikeun cing eta ada ya usum tip kenehnya nu gitu.
tarikeun. Bunda lagi di mana? Saya lagi di sini mau nonton. Waktu itu nonton film ya ulama teh gini. Yang film Sang Kiai. So kalau mau ikut sini gabung. Nangis, Bu. Bun, kalau gini terus aku mau bunuh diri, nggak kuat. Nggak kuat, eta indung bapana parase aku branggom. Bung, kedengeran nggak? Astagfirullahaladzim, kata saya, eta indung. Ini juga perang Iran-Irak gitu. Maka carikan dia teman yang baik. Terakhir, Bu, kesalahan dalam pengasuhan anak yang ini nggak ada cintanya. Satu, amat besar kebencian Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Pokoknya tapi itu tidak menyampaikan rasa cinta kasih kepada anak. Yang kedua orang tua tidak sepakat terhadap cara tertentu dalam pola asuh anak. Jadi lamun bapak kitu di depan anak paseana teh. Oh, mah bapaknya kan bawa tuh, bapak budak kitu mah meni bahaya duitna gitu. Di paseana teh depan anak-anak. Kalau memang berseteru orang nyelehan cicing heula. Kayak di kamar nah teh beunang sia kayak di kamar. Kayak di kamar Pak nah di widian. Nya da bapak kieu ulah waka Pak, ulah waka. Eta nembe SMP tos hoyong motor nyalira ulah Pak. Teu kenging. Bapana tuh sok da aya duitna mah meuli lah 2 wae ge sok meuli. Nah, ibu teh tidak sepakat, nanti aja di belakang. Ibu sampaikan sepakatannya. Yang ketiga, karena IT ya, karena IT. Anakku kalau terlalu gini, Bu, puntennya. Hasil penelitian ada yang sekarang dicoba seminggu tanpa HP, ternyata kualitas anak itu jauh lebih berkembang. Sekarang kan gini, banyak loh Bu sekarang yang anak-anak itu udah nggak mau ngobrol sama ibunya. Awalnya tidak mau ngobrol, jadi tidak mau nurut. Karena mata tertuju pada layar, otomatis ini menurun, Bu. Leheung orang teh teu didangu, adan ge geus teu kadangu. Betul nggak, Bu? Bahkan menteri sendiri yang bilang kemarin ya waktu di TSM saya bikin judul lahirnya mewaspadai lahirnya generasi nokturnal. Generasi nokturnal itu generasi yang malam hari pada bangun, siang hari pada tidur. Namanya generasi kokok beluk, lamun dina ini mah burung hantu. Burung hantu itu kan malam hari matanya mencerong, pas siang hari ditangkal teh kieu. Enggak ada suaranya, tapi malam hari disada gitu. Anak kita itu berarti tidak sesuai dengan keputusan Allah. Yang Allah sampaikan malam hari itu tertutup kan? Maka itu kan langit itu tertutup dengan kegelapannya. Itu kan ayatnya gitu. Walaili idza yaghsha. Demi malam apabila dia menutup. Ini makalah terbuka kieu. Maka pagi hari dia harusnya sudah bangun, dia belum bangun. Ya, kan beda. Kalau lawar itu malam hari mencari mangsa, siang hari barudak urang sok. Maka dia kelelahan. Orang kelelahan itu pasti emosian. Ibu ge lamun capek kan murang maring. Nah, anak-anak kita ini kelelahannya sepanjang hayat, sepanjang hidupnya, sepanjang hari. Maka dia akan emosian terus. Padahal ibu teh teu ngambek. Ade nah wayah kieu nembe angkat. Emang kunaon gitu? Kan ibu kesal dikitukeun ya. Dan acukna kotor. Padahal ibu teh teu ngambek. Bae kotor mah sekali diseusup, babari. Kesal teh dikitukeun. Kesal. Ada yang ngapalkeun atuh, ibu teh teu nyarekan, ada yang ngapalkeun atuh. Batur ge teu ngarapalkeun naik. Kesal kan ibu gitu. Karena dia lelah, Bu. Mata lelah, pikiran lelah, semuanya lelah. Makanya dia orang lelah itu akan emosi, Bu. Urang oge lamun capek dosok da murang maring. Ngan urang masuk dialihkeun kana Magicom, nyieun sangu, beak sa Magicom pan urang mah kitu mun ambek teh gitu. Karena sambalnya. Dan yang terakhir, kesalahan pengasuhan itu menyerahkan pendidikan anak pada para pengasuh yang bukan ibu bapaknya. Itu sekarang banyak loh, Bu, ya. Orang-orang punten yang ada kelebihan uang, harusnya dia sibuk mengurusi anaknya gitu. Enggak, budak ku batur. Manehna mah
Kamu kemarin mah keur velocity-nya kayak gitu. Ari kikituan jeung indungna, ari ngaji ku batur, ngasuh ku batur. Sampai ada satu anak itu khusus aja nu ngasuhna ieu. Lamun budakna tilu nu ngasuhna teh barareda. Yang oleh Allah itu sudah disatu paketkan. Saat seorang anak lahir pun Bu, di menit yang sama, di detik yang sama, ASI-nya tuh berbeda dengan yang dia butuhkan. Itu luar biasanya Allah kita. Saat dia lahir dari ibu yang ini, ASI-nya sudah disiapkan ini gitu. Sehingga gitu. Banyak sekarang yang lebih gawat, sekarang banyak anak-anak kita yang menikah tapi tidak mau punya anak. Namanya apa Bu? Child free. Nah, rudet boga anak teh. Teu bisa ulin, teu bisa weaan, teu bisa reunian, kudu mamawa anak. Terus awak ruksaknya. Sare kurang, geus pokokna mah bae we anu mah kawin tapi teu boga anak. Ya. Meskipun aturannya sudah jelas sih, tapi nya gitulah ya. Menampakkan kelemahan di hadapan anak, gak boleh Bu. Mah hoyong jajan. Ibu bilang aja, ayeuna mah teu acan aya artosna. Insyaallah mudah-mudahan ya tuh mingguan poe iman. Nya teu boga duit indung teh. Bapak maneh teu ngiriman, ngadon minta jajan, teu mikir budak teh. Urang mah teu apa nya. Itu. Berlebihan memberikan hukuman atau hadiah. Ya. Hukuman atau hadiah. Atau mengekang anak secara berlebihan. Bu, bisa nggak sekarang anak tanpa IT? Nggak bisa. Makanya saya sekarang niat banget madrasah saya itu ber-IT. Harus banyak komputer yang saya siapkan untuk anak-anak, biar anak-anak main IT. Tapi kita kasih edukasi gitu. Aya nu di skip, teu kenging ditonton, aya nu ditonton. Punten Bu, sekarang aja sudah normalisasi anjing goblok. Ya, betul nggak Bu? Punten nambah deh nanti binatang teh bagong. Itu teh ngobrol emak-emak di tikotok eta nu kada ditungkul Bu. Asli. Bahkan saya sampaikan nih di mana-mana, Besok-besok saya harus bikin video pondok. Ibu terang cucunguk. Mun keur entok cucunguk per ngapung mah beda Bu ngaranna. Pas ngapung anjing ngapung cucunguk. Kalau mau jadi contoh biar jadi jariah ilmunya bermanfaat, pas ibu labuh, ibu jatuh, ibu gebis, gubrak, innalillahi, aduh jari. Itu mah wajar. Iya mah anjing labuh. Kan labuh teh ibu apa anjing gitu. Nah, yang ini mah mungkin kita enggak ya. Tapi kita teh sok aya bahasa Sunda. Dasar kokolot begog, ibu you know begog apa? Begog itu kalimat lebih kasar dari kunyuk. Dan mun kokolot begog berarti begog itu kan anak kunyuk, berarti orang makna gitu. Dasar kokolot begog itu teh istilah Sunda, tapi orang teh jadi normalisasi gitu. Lemesna tidak anjing anjrit, anjay lemesna gitu. Tapi geus jarang dianggo. Saya teh depan rumah, sebelah di depan rumah itu ada tempat duduk, sampai saya bongkar tuh tempat duduknya. Barudak putih biru teh keur caralik. Kita teh sarolat berjamaah. Cek barudak teh anjing sok kamari sugan teh lain guru, bagong teh guru ngaliwat. Asli Bu. Eta meuni hayang geura beres teh salat keluar we. Sugan teh nu ngobrol teh anjing jeung bagong. Saya teh bilang begitu ada. Sugan teh nu ngobrol teh anjing jeung bagong. Teh jelema eta budak dari masa meureun salak merong ka abdi teh ararindit we. Bongkar ku abdi teh Bu paranti calikna teh mending dijadikeun pagar cek abdi teh. Ya kemarin juga ada saya salat asar. Jadi kaganggu Bu. Memang betul kaganggu Bu. Keur salatnya tidak hayang teret-teret gitu. Kagok emang katungtungnakeun untuk teh keur atahiyat. Tiba-tiba budak teh aya nu ceurik bari jojoreweton. Anjing. Beres salat teh lain wakawiri dan keluar heula.
hayang nyarekan mah abi oge da sarwana hayang anjing sia teh ngomong anjing. Saya tiba-tiba keluar cung nunjang anjing cek apa teh. Cara rempah Bu. Oh, ternyata eta teh keur manteng eleh gitu. Manteng eleh. Cung nunjang anjing eueuh we nu ngajawab. Nu nembe unjang anjing mun ngangken kubuna di pasihan icis ngararacung ti luanana budak. Cek budak teh kieu. Udah abi mah ngan 2 kali maneh tah maneh. Mau abi mah dong. Maneh teh nu mimitina langlengan urang nya ayeuna mah kieu gara uih ibak salat. Kayak ka dieu deui kubuna di pasihan icis nya. Sok beresan langlayanganana. Tiluan budak teh. Ayeuna rajo 20 Ibu. Jigana cek budak meureun buna rek ngabagi icis gitunya. Hanas abi teh geus hadiah 5.000-an. Lah sia ngabring. Buna abi mah da anjing-anjingana mingguan kamari ayeuna mah henteu cek. Alah sia lobaan cek abi teh. Nya sok ngantri-ngantri, tos salat teh acan atau tos iba atau sok pasien. Teu kengingnya. Bunda abi mah da anjing-anjinganan tadi mung sakali. Entos istighfar da nya lah sok. Cek abi teh nya ku budak mah langsung ngaku Bu. Nu tadi lain didinya tiluan oge jadi 20 orang. Ayeuna mah lamun anu anjing-anjingan ngabedega we kieu teh. Kieu we cicing. Salalam we barudak teh. Bunda abi mah teh anjing-anjingan nya 2000. Maksudnya budak mah langsung Bu, langsung. Coba lamun ibu. Da moal daek dibere 2000. Ku berat anjing lah Bu, 2000. Ibu 2000. Balik. Naon 2000 cek ibu teh ya. Makanya insya Allah mudah-mudahan Kang Kemal suatu saat saya kesini lagi ya. Ini teh belum selesai Bu. Ya, belum selesai. Layarnya yang saya punya ilmunya ini sampai 30 slide yang baru saya sampaikan sekitar 4 slide. Nah, mungkin Ibu.